Semoga saya bisa bantu kamu yang memang punya ketakutan. Mari sembuhkan bareng-bareng. Biar bumi selalu dipenuhi dengan energi kebahagiaan, bukan ketakutan. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya, Yasir Fadilah. Ngomong-ngomong, saya punya satu ketakutan. Ketakutan kalau saya nggak bisa berbuat yang terbaik buat bumi ini. Ketakutan ini selalu membayangi diri saya. Saya merasa kalau peran saya itu bukan cuma untuk keluarga dan negara, tetapi untuk bumi ini secara keseluruhan. Saya selalu merasa punya tanggung jawab untuk perbaikan planet bumi. Ketakutan ini mungkin agak berlebihan ya, tapi begitulah adanya. Setelah dipikir-pikir, ketakutan ini justru memberatkan langkah saya, seolah saya harus melakukan hal-hal yang berdampak besar. Akhirnya, saya pun meminimalisir ketakutan ini dengan terus-menerus melakukan yang terbaik, meskipun hal kecil sekalipun. Seperti video ini, mungkin ini cuma video sederhana, tapi saya berusaha meluangkan waktu dan pikiran buat bikin video ini demi kemajuan kamu dan kemajuan bumi ini. Dengan hal-hal sederhana ini, saya berharap bisa meminimalisir ketakutan tadi. Setiap orang mungkin punya ketakutannya masing-masing. Mungkin kamu juga punya ketakutan. Ketakutan yang kecil atau besar. Ketakutan yang cuma keingetan sebentar-sebentar. Atau ketakutan yang selalu bikin kamu susah tidur. Semoga saya bisa bantu kamu yang memang punya ketakutan. Mari sembuhkan bareng-bareng. Biar bumi selalu dipenuhi dengan energi kebahagiaan, bukan ketakutan. Pertanyaannya, kenapa kita bisa takut? Nah, kita mesti tahu dulu apa sebenarnya faktor yang bikin kita punya rasa takut. Menurut pengalaman saya, ketakutan ini bisa berasal dari faktor internal dan eksternal. Ketakutan internal disebabkan karena kita terlalu khawatir dengan diri kita, seolah ketakutan itu nyata, padahal itu hanya ilusi pikiran. Sebaliknya, kalau ketakutan eksternal disebabkan karena hal-hal eksternal yang memang nyata, seperti karena ancaman dari seseorang atau kondisi hidup yang menakutkan, seperti kondisi hidup warga Palestina. Sebenarnya, keduanya ini bisa diatasi dengan cara-cara tertentu. Ketakutan internal dan eksternal mesti kita perkecil skalanya. Maksudnya, kita mesti menurunkan kadar ketakutan itu ketika rasa itu mulai muncul. Karena perasaan takut sangat mungkin membesar kalau nggak terkendali. Dan ketika membesar, ini akan berdampak buruk ke diri kita. Lalu apa yang mesti dilakukan? Hal paling mudah untuk menyembuhkan rasa takut adalah dengan mengendalikan intensitas ketakutan itu. Intensitas ketakutan yang mesti dikendalikan dan dikurangi bisa dari gambaran visual yang ada di otak kita, perasaan yang terasa di tubuh kita, atau suara-suara dalam pikiran yang memunculkan ketakutan. Kalau melalui gambaran visual, usahakan kamu mengubah gambaran itu sambil duduk tenang dan memejamkan mata. Ubah gambaran ketakutan yang ada di pikiran dengan yang lebih menyenangkan. Sama seperti mengubah gambaran di film. Misalnya, mengubah gambaran diri kamu yang takut menjadi gambaran kamu yang lebih berani. Sama juga dengan perasaan. Usahakan kamu menurunkan intensitas rasa takut yang terasa di tubuhmu. Misalnya, kamu merasakan perasaan gak enak yang berputar-putar di perut ketika merasa takut. Coba perkecil intensitas perasaan di perut itu dan perlambat putarannya. Rasakan putaran itu semakin melambat sampai membuat kamu merasa nyaman. Lalu, kalau suara, perhalus kata-katanya dan ubah kalimatnya menjadi lebih positif. Misalnya, kalau dengar suara "kamu penakut", ubah menjadi "kamu pemberani". Pokoknya, ubah struktur kalimatnya, nadanya, atau intonasinya di dalam pikiran kamu. Nah, udah saatnya kita sembuh dari ketakutan. Karena ketakutan membuat hidup jadi nggak nyaman. Mari minimalisir dan hilangkan ketakutan dari hidup kita. Hidup akan lebih indah tanpa ketakutan.